saling berprestasi, cerdas terampil dalam melayani, menjadi saksi tulus mengabdi, bangun budi pekerti, menjadi terang, menjadi teladan bagi nusa bangsa, bagi nusa bangsa, bagi nusa bangsa. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Halo, yang sudah masuk, kameranya boleh dinyalakan. Wah. Oke. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, tolong di antara kalian ada yang bisa memimpin doa bersama. Cindy, silakan. Ya, Pak, baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Tuhan, sebentar kami ingin memulai pelajaran kami, kiranya Engkau yang sertai dan bimbing, agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan pahami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Cindy. Nah, Sama-sama, Pak. oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Baik, Pak. Sehat-sehat? Baik, Pak. Sehat. Baik, Pak. Sehat ya? Wah, syukurlah kalau gitu. Nah, kalau koneksi internetnya bagaimana? Apakah lancar? Aman? Aman Pak, lancar. Aman. Oke. Aman Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian mengisi link presensi yang ada di chat. Sebentar Pak Dodi akan bagikan chat link presensinya. Nanti kalian mengisi link presensi itu. Oke, sebentar ya. Sudah ada link presensinya? Sudah ada atau belum link presensinya? Belum Pak. Belum ada ya? Oh, sebentar. Oke. Kalau gitu, coba. Kalau sekarang sudah ada belum? Sudah Pak. Nah, Makasih silakan Pak. diisi link presensinya. Pada dikasih waktu sekitar 1-2 menit lah. Silakan. Sudah selesai mengisi link presensinya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah. Sekarang kalau di rumah di tempat kalian bagaimana keadaannya? Apakah semua sehat-sehat aja sekeluarga? Sehat aja,
Sehat ya. Semoga sehat-sehat semua. Walafiat. Ada dihimbau supaya kalian itu selalu menjaga protokol kesehatan. Tetap cuci tangan kalau sebelum melakukan kegiatan. Terus kalian juga sebaiknya di tempat kalian belajar itu lingkungan sekitarnya dijaga kebersihannya. Karena kalau lingkungan ke sekitar kita itu bersih, maka kalian akan belajar lebih enak lagi. Oke, mari kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Nah, ada yang masih ingat nggak? Sekarang itu kita sedang belajar apa? Tentang apa? Bapak, Persamaan garis lurus. persamaan garis lurus. Samaan garis lurus. Samaan garis lurus, Ya, Pak. benar. Kita sedang belajar persamaan garis lurus. Oke. Nah, kalau di persamaan garis lurus, ada yang masih ingat nggak? Kalau bentuk umum persamaan garis lurus itu apa? Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah gradiennya, Pak. Oh iya, benar. Bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah gradien. Kemudian XY-nya variabel dan C-nya konstanta. Nah, kemudian ada yang tahu nggak gimana cara menggambar persamaan garis lurus? Matthew, tahu? Ada Matthew? Apa? Nah, cara gambar garis lurus, Pak. ya, cara menggambar Jadi, persamaan garis lurus. Pertama, tentuin dulu, Pak, koordinat titik potong sembunyi X-nya, Pak. Habis Ya, itu, betul. Terus selanjutnya? habis itu X, habis itu koordinat titik potong Y, habis itu ditarik garisnya, Pak, di kedua titik itu, dilewatin dua titik itu, ditarik garis, Pak. Oke, terima kasih Matthew. Benar. Jadi, untuk menggambarkan persamaan garis lurus, kita butuh titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, kita tinggal tarik dua garis yang melalui titik tersebut. Tetapi, kalau seandainya titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya itu sama, nah kita harus tentukan satu titik di garisnya. Kemudian kita tarik garis yang melalui kedua titik itu. Oke, kemudian ada yang masih ingat nggak bagaimana menghitung cara mencari persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik? Ada yang mau mencoba menjawab? Kenzo? Ya Pak, kalau menurut materi minggu lalu yaitu Y dikurangin Y1 lalu sama dengan M dalam kurung X kurang X1, Pak. Kalau Ya, tidak terima salah. kasih Kenzo. Benar banget. Jadi, untuk menentukan persamaan garis, jika diketahui gradien dan satu titik yang dilaluinya, itu adalah Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Oke, selanjutnya, ada yang masih ingat nggak bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus jika yang diketahuinya dua titik yang dilalui oleh persamaan itu? Ada yang pengen mencoba? Ada yang pengen mencoba? Saya boleh coba, Pak? Oke, silahkan. Jadi pertama, Y dikurangi 1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Benar banget Cindy. Terima kasih Cindy. Benar jawaban Cindy. Jadi, Sama-sama. untuk menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui adalah rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Atau dengan kata lain, cara yang lain adalah kalian bisa mencari gradiennya dulu. Jadi kalian bisa mencari gradien yang melalui dua titik, kemudian kalian pakai yang cara pertama, yang menentukan jika gradiennya diketahui dan satu titik yang dilalui. Jadi macam-macam caranya. Kalian bisa memakai cara itu juga. Nah,
Sekarang kita akan melakukan suatu proyek nih. Nah, proyeknya sebelum kita melakukan proyek itu, mari kita lihat video berikut ya. But what are you doing though? Why are you blindfolded? I'm bungee jumping. Blindfolded. Blind. Where? Who knows? Who knows? One, two, three, go! Nah, pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan membuat purwarupa tali bungee jumping. Oke, purwarupa tali bungee jumping. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, nanti kalian akan berdiskusi, terus kalian akan melakukan demonstrasi bagaimana membuat purwarupa dari bungee jumping. Oke. Nah, sebentar ya. Oke. Kemudian kalian, bagaimana pendapat kalian tentang video yang tadi? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Pak, Bapak udah pernah bungee jumping belum, Pak? Kalau Pak Dodi sih belum pernah, Pak Dodi belum pernah bungee jumping, tapi Pak Dodi sudah pernah melihat orang yang melakukan bungee jumping. Jadi itu waktu Pak Dodi jalan-jalan ke Bali, itu ada tuh yang dia pakai bungee jumping. Tapi bawahnya itu bukan sungai, tapi kolam renang. Jadi mereka melakukan bungee jumping, tapi di atas kolam renang. Gitu. Pernah sih. Kemudian, oke. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Nah, nanti saat kalian melakukan kegiatan ini, nanti yang proyeknya atau purwarupa tali bungee jumpingnya paling bagus, ada hadiahnya tuh. Oke. Nah, dengan melakukan praktek ini, itu diharapkan yang pertama, kalian itu dapat mengidentifikasi konsep persamaan garis lurus dan menentukan variabel yang terkait dalam aktivitas bungee jumping. Jadi kalian pada bab ini kan kalian belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, kita akan menerapkan konsep persamaan garis lurus itu dalam hubungannya dengan aktivitas bungee jumping. Kemudian di pembelajaran ini kalian juga diharapkan bisa membuat grafik dari data percobaan.
Nanti kalian ada data percobaan tuh. Nanti kalian akan menentukan persamaan dari data tersebut. Kalian bisa membuat grafiknya dan kalian bisa menentukan persamaan garis lurusnya yang paling sesuai. Kalau rumus-rumusnya kan kalian udah pelajari tuh di bab ini. Kemudian kalian akan menganalisis data dari hasil percobaan. Nanti dari hasil percobaan yang telah kalian buat, kalian analisis datanya yang didapat. Dan kalian menentukan nih, berapa banyak sih, berapa panjang tali elastis yang dibutuhkan agar si benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian itu tidak sampai ke tanah, tapi jaraknya paling dekat dengan tanah. Nah, kalian akan memprediksi panjang talinya berdasarkan persamaan yang kalian dapat nantinya. Kemudian di akhir pembelajaran, kalian presentasi itu bagaimana kalian melakukan percobaan, bagaimana diskusi yang kalian dapat di antara kelompok-kelompok itu. Nah, nanti kalian presentasikan deh. Nah, sebelum itu, mari kita membagi kelompok. Kelompok 1 itu namanya udah ada kan? Ingat-ingat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti saat Pak Dodi bagi kalian ke dalam breakout room, nanti kalian masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing ya. Oke? Nah, Oke, Pak. kemudian, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, coba lihat LKPD-nya masing-masing. Bukannya kemarin sudah dibagikan? Bisa ditunjukkan LKPD-nya? Oke, Timothy, kamu udah ada? Oke, Kezia, oke bagus, semua udah ada. Nah, mari Pak Dodi kalian baca bagian pengantar dari LKPD kita masing-masing. Oke, coba Pak Dodi minta tolong kepada Timothy. Timothy, gimana? Bisa minta tolong baca pengantar dari LKPD kita? Bisa, Timothy? Bagaimana sinyalnya? Suaranya nggak ada ya, Timothy. Timothy, suaranya ada? Oke, kalau begitu Yefta bisa minta tolong bacakan si LKPD-nya. Pengantarnya. Yang bungee jumping. Bungee jumping adalah olahraga yang dilakukan dengan melompat dari ketinggian puluhan meter di atas permukaan air, dilengkapi dengan tali pengaman serta pendamping berpengalaman. Aktivitas ekstrim ini sering diburu para pecinta adrenalin. Terus lanjutkan. Arti kata bungee adalah karet pada tali pengikat yang harus dipasang saat melakukan lompatan. Karena terbuat dari karet, saat orang yang melompat sudah mencapai titik terbawah atau dekat ke permukaan air, tubuhnya akan kembali sedikit tertarik ke atas. Hal ini akan menghindari menghantam permukaan air pada kepala. Di Indonesia, bungee jumping sudah cukup populer. Hanya saja tidak banyak orang yang mendalaminya sebagai olahraga. Kebanyakan orang melakukannya sebagai bagian dari salah satu pilihan rekreasi. Ya udah, terima kasih, Yefta, terima kasih. Oke, dilanjutkan. Natali Iren, silakan dilanjutin. Di Indonesia, bungee jumping sudah cukup. Bungee jumping hanya boleh dilakukan bagi yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Setiap tempat dengan fasilitas kegiatan ini biasanya sudah menyediakan semua peralatan yang diperlukan sehingga Anda tidak perlu membawa apapun. Lanjut, ayo Natali. Berikut ini
Peralatan yang digunakan saat bungee jumping untuk memastikan keamanan Anda. 1. Tali bungee jumping adalah komponen utama dari bungee jumping. Tali ini akan diikatkan ke pergelangan kaki dan dihubungkan ke sebuah tali lebih panjang menggunakan rantai sehingga kuat menopang berat badan. Tali bungee sendiri biasanya terbuat dari karet atau lateks yang fleksibel. Tali ini diganti secara berkala untuk memastikan kekuatan dan elastisitasnya tetap terjaga. 2. Tali pengaman sabuk atau semacam tali pengaman akan dipasang di badan dan lagi-lagi pergelangan kaki untuk memastikan Anda benar-benar aman saat melompat. 3. Ekstrak tali karet beberapa fasilitas bungee jumping juga menyediakan pengamanan tambahan berupa ekstra tali karet. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, kalian akan masuk ke breakout room masing-masing ya. Oke, sebentar, pada siapkan breakout room-nya dulu. Oke. Masih ingat itunya, anggota kelompoknya? Masih, Pak. Masih ya? Sebentar ya, Pari bikin room-nya dulu. Oke. Kalau ada yang kelupaan anggota kelompoknya, Pari tampilkan lagi ya. Sebentar. Oke. Kalian bisa masuk ke... Wah, komputernya pada masih agak nge-hang. Oke, sebentar. Udah kelihatan? Nah, daftar kelompoknya. Kalian bisa masuk ke kelompok kalian masing-masing ya. Oke, Pak. Kelompok 1 masuk ke room 1, kelompok 2 ke room 2, kelompok 3 ke room 3. Mau di flash, Oh, Pak. nah, nanti, oke, kedengaran suara Pak Dodi? Kedengeran, Pak. Oke, nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Kalau umpamanya ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Kalian keluar dari breakout room, tanya sama Pak Dodi di main room ya. Atau Siap, Pak. kalau umpamanya Pak Dodi lagi nggak ada di main room, kalian WA aja juga nggak apa-apa. Oke, selamat mengerjakan LKPD-nya. Waktunya sekitar 20 menit ya. Oke, siap? Siap, Pak. Iya, Pak. Selamat mengerjakan.
Oh, terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Makasih. Halo, selamat pagi semuanya. Kedengaran suaranya Pak Dodi? Pagi, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Kalian kalian berdiskusi ya tentang mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD kalian. Oke. Kalau seandainya ada yang kesulitan, bisa ditanyakan ke Pak Dodi. Pak Dodi ada di main room. Cuman seandainya Pak Dodi nggak ada di main room, coba di WA aja, nggak apa-apa. Mungkin Pak Dodi lagi ada di kelompok yang lain. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Siap, Pak. Waktu diskusinya sekitar 20 menitan. Oke, silakan kalian berdiskusi ya. Ya, Pak. Oke, bagaimana? Kelihatan suara Pak Dodi? Kelihatan, Pak. Oke. Keren, Pak. Nah, kalian kerjakan LKPD kalian. Saling berdiskusi ya. Kalian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Kalau seandainya ada yang kesulitan, tanya Pak Dodi di main. Oke. Kelihatan Pak Dodi? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sekarang kalian tugasnya mengerjakan LKPD-nya, saling berdiskusi ya, bukan sendiri-sendiri ya. Kemudian kalian kalau ada yang kesulitan, kalian bisa tanya Pak Dodi di main room. Jadi boleh leave breakout room-nya, terus kalian boleh bertanya. Oke. Kalau Pak Dodi nggak ada, kalian bisa WA. Mungkin Pak Dodi ada di kelompok yang lain. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Jawabannya apa? Bagaimana? Aman-aman? Aman, Pak. Lagi jawab nomor 1, Pak. Iya, lagi diskusi menjawab soal. Saling berdiskusi ya. Kalau ada Iya, kesulitan, boleh tanya Pak Dodi nanti di meja. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Oke, selamat bekerja. Siapa?
Baik Pak, kami sedang membahas nomor 1 Pak, yang faktor yang mempengaruhi keamanan dan kesenangan. Oke. Dan keamanan kita baru keamanan karetnya, kalau kesenangan kecepatan. Oh ya udah. Silakan kalian lanjutkan diskusinya ya. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya. Oke, Pak. Oke. Bagaimana? Aman-aman? Aman, Pak. Oke. Lanjutkan aja diskusinya ya. Kalau ada yang kesulitan, boleh nanti ditanya. Oke, Pak. Ya Pak. Saya kalau mau copy jawaban ini, berarti nggak sih? Berarti nggak sih? Halo, selamat pagi semuanya. Aman-aman? Aman Pak, tidak ada pertanyaan. Oke. Nanti kalian saling berdiskusi ya. Oke. Ya Pak. Ingat yang tadi kalau ada yang itu, kalian on cam dan saling berdiskusi. Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan kepada Udi ya. Oke. Baik Pak. Silakan lanjutkan diskusinya.
Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Udah sampai nomor berapa kalian? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Oke, siap. Lanjutkan aja ya. Oke.
Oh ya, enak. Ya kalau yang tadi, ya yang nomor 4 itu tadi itu jumlah panjang tali akhirnya itu yang pertama yang 1 meter itu ada 11 meter, ya maksudnya 11 jumlah tali. Ya lalu yang kedua itu ada 22, maksudnya 20. Lalu yang ketiga itu ada 33. Sama yang 4 meter itu yang keempat itu 41 tali. Nah, sama yang terakhir itu 49. Nah, itu untuk grafiknya itu bisa digambar sendiri. Oke. Ngerti. Jadi tinggal digambar. Oh maaf, Pak Dodi ke mute ya, maaf. Oke, bagaimana Kenzo? Ya Pak, sudah Pak. Tadi yang tadi dibicarakan sebelum, yang tadi didiskusikan. Oh, jadi udah, nomor 4-nya udah? Sudah Pak, tinggal hanya digambar saja. Kalau misalnya tinggal digambar. yang Oke. Ya. Nena, bagaimana? Sudah Pak. Iya, Ya. tinggal digambar. Oh ya sudah. Jadi kalian udah beres ya? Kezia? Bagaimana kabarnya? Kalau sudah, ya, lanjutkan aja ya diskusinya. Baik Pak. Gimana keadaan kalian? Sudah selesai? Tidak ada, Pak. Sudah? Sudah beres? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Oke. Yang hitung jangan cuma 1 orang ya. Kalian hitung nanti saling bandingin. Siapa tahu ada salah menghitung. Padahal lift dulu ya sebentar. Oke, bagaimana keadaan kalian? Baik, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Jadi, menurut kelompok kalian, apa aja sih yang mempengaruhi keamanan dan kesenangan dalam melakukan bungee jumping? Ada yang mau kasih pendapatnya? Jawabannya? Kalau faktor yang mempengaruhi keamanan bungee jumping itu tali yang digunakan sih, Pak. Ya, talinya. Talinya bagaimana? Biar talinya aman harus bagaimana? Jadi talinya tidak boleh putus saat diberi beban. Ya. Ya, itu makanya. Ya, kenapa? Matthew, Duen? Benar juga Pak. Talinya harus elastis Pak, biar enggak gitu. Ya, oke, iya. Makanya gaya pegas itu merupakan gaya yang penting dan mempengaruhi dalam bungee jumping. Oke. Terus pertanyaannya, apakah gaya pegas itu termasuk persamaan garis lurus? Bukan. Jordan bagaimana?
Jordan, kenapa alasannya dia termasuk persamaan garis lurus? Ya karena untuk di kali karetnya jadi itu kan itu ada gaya elastis yang namanya kalau ditarik atau di bahan berat atau enggak. Pertanyaannya, apakah gaya pegas termasuk persamaan garis lurus? Nomor 3, yang nomor 3. nomor 3. Ya. Masuk Pak. Garis lurus bukan? Iya masuk Pak. Oh iya, kenapa alasannya? Karena jawabannya di sini itu Y sama dengan 9,4 X tambah 1,4 Pak. Ya benar, karena dia mengikuti persamaan umum garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Oke, terima kasih. Sebentar ya, Pada akan keluar dulu. Kalian siap-siap nanti untuk masuk ke main room ya. Tapi nanti, tunggu dulu. Oke. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Tadi mau nanya nih, kan kalian sudah mengerjakan. Kalau menurut kalian, menurut kelompok kalian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keamanan dan kesenangan dalam melakukan bungee jumping? Olive? Ya, Pak. Menurut kelompok kalian bagaimana? Apa sih kesenangan dalam melakukan keamanan dan kesenangan yang faktor apa aja sih yang dibutuhkan? Faktor keamanan dari bungee jumping itu kalau talinya yang dikasih beban dalam hal ini orang dijatuhkan dari atas atau ketinggian dan orang tersebut gak kena tanah tapi jarak orang ke tanah dekat, di situ Pak kesenangannya. Ya benar banget. Jadi dalam faktor yang mempengaruhinya ya terutama sih pasti talinya ya. Jadi talinya itu harus cukup elastis sehingga orang atau benda yang dijatuhkan dari atas itu tidak terkena tanah tapi jaraknya dekat ke tanah gitu. Kemudian pertanyaannya, nah apakah gaya pegas itu termasuk persamaan garis lurus? Ada yang mau kasih pendapatnya? Yuk, Jacqueline. Gaya yang pertanyaan nomor 3 ya Bapak? Iya betul. Gaya pegas termasuk persamaan garis lurus karena bentuknya sama dengan persamaan umum garis lurus. Nah, benar. Jadi persamaan pegas itu rumusnya adalah Y sama dengan K kali delta X. Nah, itu mirip sama bentuk umum persamaan garis lurus. Y sama dengan Fx tambah C. Jadi persamaan pegas itu termasuk persamaan garis lurus. Kalau grafiknya udah selesai, Aleta udah selesai gambar grafiknya? Sudah Pak. Sudah, coba dilihat kayak bagaimana gambar grafiknya. Sebentar Pak. Ini Pak. Ya, benar. Jadi persamaannya berapa? Y garis lurusnya? Y sama dengan 9,4 kali tambah 1,4. Ya, oke. Nanti kalian masuk ke main room ya, tapi nanti tunggu perintahnya Pak Dodi dulu ya. Terima kasih.
Gimana? Kalian udah pada selesai? Sudah, Pak. Oke. Ada yang mau tanya nih. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keamanan dan kesenangan dalam melakukan bungee jumping? Ada yang mau kasih jawabannya? Pendapat kalian? Ya, Pak. Untuk yang nomor 1 itu setelah diskusinya itu faktor-faktor keamanan yang mempengaruhi keamanan itu adalah jika tali yang dikasih beban atau dalam hal ini itu orang yang dijatuhkan dari ketinggian tetapi jatuh tidak terkena tanah dengan jarak orang ke tanah dekat, ya jadi kesenangannya itu di situ. Ya, seperti itu. Terima kasih Kenzo. Nah, kemudian apakah si persamaan gaya pegas itu termasuk persamaan garis lurus? Nena bagaimana? Termasuk Pak, karena bentuknya sama kayak persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Oh, iya, benar. Ada yang sudah menggambar grafiknya? Kezia, kamu sudah menggambar grafiknya? Atau Kenzo aja? Kenzo udah menggambar grafiknya? Sudah, Pak. Ya, kayak bagaimana grafiknya? Ya, persamaan yang didapat berapa tuh Kenzo? Nggak kelihatan. Persamaan itu Y sama dengan 10,3X tambah 1,2. Oh ya, terima kasih. Nanti kalian masuk ke ini ya, masuk ke dalam main room. Tapi nanti tunggu perintahnya Pak Dodi dulu ya. Oke, bagaimana kabarnya? Sudah beres? Kita lagi nomor 4, Pak. Ya, Pak. Oh, sudah. Oke. Kalau nomor 1 nih, nomor 1 sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Oke. Menurut kamu, apa sih faktor yang mempengaruhi keamanan dan kesenangan bermain bungee jumping? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Ya, Kenneth bagaimana? Kalau saya, apabila tali yang diberi beban dalam hal ini, orang dijatuhkan dari atas atau ketinggiannya, dan orang tersebut tidak terkena tanah, karena di situ kesenangannya. Ya, benar banget. Jadi faktor keamanan dan kesenangan bungee jumping itu tergantung talinya. Jadi talinya itu harus elastis, sehingga kalau suatu benda atau orang dijatuhkan dari atas, si talinya itu tidak akan sampai tanah, tapi dengan jarak paling dekat dengan tanah. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah si persamaan gaya pegas itu termasuk persamaan garis lurus? Natali, bagaimana? Yang pertanyaan nomor 3. Nomor 3, Pak. Ya. Gaya pegas termasuk garis lurus karena bentuknya sama dengan persamaan umum garis lurus. Y sama dengan M plus C. Ya, benar. Jadi persamaan gaya pegas itu merupakan persamaan garis lurus karena bentuk rumusnya sama dengan bentuk umum persamaan garis lurus. Oke. Nomor 4 sudah selesai kan gambarnya? Sudah beres? Ada yang sudah beres? Nomor 4. Sheila, kamu udah beres? Nomor 4. Udah? Gambarnya kayak bagaimana? Sudah dilihatkan? Atau ada yang sudah selesai gambarnya? Timothy, udah selesai gambarnya? Lagi dikerjain. Oh ya udah, sok lanjutkan aja.
1 menit lagi kalian masuk ke ini ya, ke main room ya, nanti Pak Dodi yang masukin. Jadi kalau bisa selesaikan tugas-tugasnya, dan kalau sudah selesai, dan kalau tugas-tugasnya kalau sudah selesai, bisa dikirimkan di Google Classroom ya. Jadi kalian buka Google Classroom, nanti kalian kirimkan tugasnya. Oke. Sebentar lagi kita akan masuk ke main room. Jadi kalian siap-siap untuk materi selanjutnya. Oke. Terima kasih. Oke. Bagaimana diskusinya? Aman-aman? Lancar, Pak, aman. Lancar. Oke. Nah, sekarang Pak Dodi akan muterin video nih. Tentang apa aja sih yang kalian akan lakukan nanti. Oke. Kalian bisa menyimaknya ya sebentar. Pak Dodi akan share screen dulu videonya.
Nah, nah begitu kira-kira apa yang akan kalian lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian akan membuat purwarupa tali bungee jumping. Maaf, suaranya Pak Rudi lagi agak ini. Oke, nah bahan yang dibutuhkan itu adalah yang kalian butuhkan itu adalah tali karet gelang, kemudian botol air mineral. Nanti botol air mineralnya kalian isi dengan sedikit air sebagai pemberat. Kemudian yang kalian butuhkan juga adalah penggaris dan alat ukur atau meteran. Jadi jangan lupa ya dari rumah nanti kalian membawa karet gelang yang pertama, bawa botol air mineral, kemudian ketiga kalian membawa meteran atau alat ukur. Nanti proses yang akan kalian lakukan itu seperti begini ya, langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Langkah-langkah yang akan kalian lakukan itu yang pertama itu kalian harus mengikat karet gelang pada botol sesuai dengan aturan yang ada di LKPD. Nanti jatuhkan botolnya, kemudian ukur jarak jatuhnya berapa. Catat hasil pengamatannya, lalu lanjutkan percobaannya sesuai dengan yang ada di LKPD. Kemudian kalian buat grafik, lalu hitung persamaan garis lurusnya. Nah, dari persamaan garis lurus yang kalian dapat, kalian buat prediksi bagaimana jika jarak jatuhnya itu 400 cm atau 4 meter. Terus kalian uji hasil prediksi itu, kemudian kalau umpamanya hasil prediksi kalian gagal, kalian bisa lakukan perbaikan, revisi hasil prediksi itu, lalu uji kembali hasil revisi tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya boleh Pak. Ya, bagaimana, Duen? Nih, kalau kita mau menghitung persamaan garis lurusnya itu, apakah harus cara manual yang seperti akan kita lakukan atau bisa pakai program gitu Pak? Nah, nanti kalian menghitungnya ada dua cara. Pertama, kalian menghitungnya secara manual. Kan kalian sudah belajar tuh bagaimana cara mencari persamaan garis lurus melalui 2 titik. Nah, itu bisa dipakai, itu ngitung manual. Kemudian, kalian juga nanti bisa menghitung menggunakan aplikasi Excel. Jadi, kalau nanti kalian akan diberikan laptop tiap kelompok 1. Nah, kalian nanti bisa menghitung persamaan garis lurusnya dengan menggunakan Excel. Nanti kalian bisa membandingkan tuh, bagaimana hasil perhitungan kalian dengan hasil perhitungan dengan menggunakan Excel. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, yang mau bertanya lagi? Paling bagus dapat hadiah gak Pak? Ya, kenapa Matthew? Kalau paling bagus kelompoknya dapat hadiah gak Pak? Ya, nanti tim atau kelompok yang membuat purwarupa tali bungee jumpingnya itu paling baik, itu nanti ada hadiahnya. Tenang, biasa. Hadiahnya Burger King. Tiap kelompok dapat 1. Nah, yang menang ya, bukan tiap kelompok. Oke. Jadi, kriteria yang baik itu adalah kalau bendanya jadi si botol air mineralnya dijatuhkan dari atas, dia tidak kena tanah, tapi paling dekat jaraknya dengan tanah. Nah, itu yang terbaik. Nanti akan ada hadiahnya tuh, yang bagi yang kelompok yang bisa membuat tali bungee jumping yang paling mendekati tanah, tapi tidak sampai terkena tanah. Oke, selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, nah, tidak ada ya. Ada yang mau menyampaikan nih, apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang mau mencoba? Jadi persamaan garis lurus. Ya, Matthew, silakan. Jadi persamaan garis lurus bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari, Pak.
Ya, benar. bisa Jadi, dipakai ya di benar-benar hal-hal Matthew. yang Silakan lanjutkan. dia bisa dipakai untuk hal-hal yang nyata sama yang dipakai Pak, bukan untuk diumus doang. Ya, jadi persamaan garis lurus, benar kata Matthew. Terima kasih Matthew. Jadi benar, persamaan garis lurus itu bisa dipakai banyak penerapannya di dunia nyata. Kalau kalian pernah lihat tangga, itu kan bicara tentang kemiringan. Atau kalau kalian lihat atap rumah, kalian lihat itu tentang kemiringan. Jadi persamaan garis lurus itu banyak aplikasinya di dunia nyata. Bahkan kalau kalian lihat ini tarif taksi, nah itu juga pakai persamaan garis lurus tuh. Jadi jarak kalian taksi itu berjalan dengan uang yang kalian keluarkan, nah itu membentuk suatu persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus itu di dunia nyata banyak kegunaannya. Oke, ada lagi yang mau memberi kesimpulan? Sama Pak kayak Matthew. Oh, sama. Oke, terima kasih Cindy. Nah, jadi kalian kalau belajar persamaan garis lurus, kalian itu sama aja, kalian bisa menerapkannya di banyak tempat di kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada link refleksi yang harus kalian isi. Nanti pada dibagikan melalui kolom chat ya. Sebentar. Link refleksi. Bentar, pada cari dulu linknya. Ya. Oke. Linknya sudah baru dibagikan di di kolom chat. Jadi kalian bisa isi nanti ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, nah, baru diminta Cindy untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Baik, Pak. Semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar bersama-sama dan kegiatan belajar kami bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dari awal sampai akhir pembelajaran kami hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Nah, terima kasih Cindy. Sama-sama, Nah, jadi untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa ya, tiap kelompok membawa karet gelang, membawa botol air mineral, dan membawa apa lagi? Satu lagi, masih ingat? alat ukur. Ya, alat ukur. Membawa alat ukur, baik itu kayak meteran, baik itu kayak penggaris, dan macam-macam. Untuk laptop nanti pada dia akan sediakan buat kalian satu kelompok, satu laptop yang bisa dipakai untuk menggunakan aplikasi Excel-nya. Nah, terima kasih anak-anak, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.